Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Tujuan umum. Tujuan umum dari strategi dan motivasi belajar yang pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Adapun tujuan khusus pembelajaran yang pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Adapun definisi. Definisi dari strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan definisi dari pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Seperti yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 12 nomor 12 pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Definisi dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat 14. Kualifikasi dosen dapat di dalam pasal 1 ayat 14 nomor 12 tahun 2012. Selanjutnya, kita masuk pada mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan. Di sini ada standar seleksi mahasiswa. Standar seleksi mahasiswa dalam kitab Taklim Ilmu Taklim 1 The Count. Jadi mahasiswa harus cerdas. Yang kedua, mahasiswa harus rajin. Yang ketiga, mahasiswa harus sabar. Yang keempat, mahasiswa harus ada biayanya, harus melakukan pembayaran atau ada biayanya. Kemudian adanya irsadul ustaz, ada petunjuk dari dosen atau guru, dan yang terakhir panjang waktunya. Jenjang ketiga 3 tahun atau 6 semester, S1 4 tahun atau 8 semester. Kemudian definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditemukan. Zainal Arifin 2009 halaman 10. Ini menurut Damiati dan Mujjono tahun 2009. Pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa belajar secara aktif dan menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian kita masuk pada strategi pembelajaran. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran menurut para ahli. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu strategi pembelajaran menurut Suparman.
Strategi pembelajaran menurut Suparman merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa atau siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya, secara umum, strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita masuk apa sih pentingnya strategi pembelajaran. Jadi pentingnya strategi pembelajaran di mana pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana, dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Siapa itu sumber daya manusia yang berkualitas? Adalah tenaga pendidik. Sumber daya berkualitas dapat berupa mahasiswa atau siswa, masyarakat, maupun dari tenaga pendidik maupun dosen. Baik, kita lanjut. Di sini ada beberapa macam strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran, yang pertama ada namanya strategi inquiry. Kemudian yang kedua, strategi ekspositoris. Dan yang ketiga, strategi SPBM. Kemudian yang keempat, strategi kooperatif, dan yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas strategi pembelajaran, kita masuk pada karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran di sini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, interaktif. Jadi proses pembelajaran harus interaktif. Dosennya aktif, mahasiswanya juga harus aktif. Kemudian inspiratif. Sebagai dosen tenaga pendidik, kita harus memberikan inspirasi, inovasi, dan kreasi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak boleh takut, harus menyenangkan, harus menantang. Kemudian kita harus memotivasi peserta didik agar aktif dalam baik bertanya maupun menjawab pertanyaan. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Di mana pembelajaran adalah suatu proses yang interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar dengan lingkungan belajar. Jadi mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun pendekatan pembelajaran adalah orientasi, arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan yang namanya pendekatan kooperatif. Selanjutnya kita masuk pada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contoh model pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara pendidik. Bagaimana caranya dosen menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk
memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Contoh, pengamatan, eksperimen, ceramah, praktikum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu taktik praktikum. Ada juga yang namanya taktik praktikum. Taktik praktikum di sini adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya, siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Kenapa penuh humor? Karena pada siang hari daya serap siswa maupun mahasiswa itu sudah berkurang. Sini ada taktik, di sini ada teknik mengajar, di sini ada model mahasiswa pada saat dosen mengajar, di sini ada metode diskusi, kemudian di sini mungkin dosennya sedang berceramah, kemudian mahasiswanya tertidur. Berceramah pada siang hari adalah metode yang sangat yang kurang efektif, apalagi kalau tidak disertai dengan candaan atau humor yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada perbedaan antara diskusi dengan bagaimana memberikan ceramah. Jadi di sini ada metode diskusi. Kemudian di sini selanjutnya kita masuk pada teori Bloom dan Cradwell. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, dan afektif aspek sikap. Kognitif ada 6 tingkatan. Pertama, mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian, psikomotorik ada 5 tingkatan, mulai dari tingkat meniru, menggunakan, ketepatan, perakaian, dan naturalisasi. Dan yang ketiga, afektif, mulai dari pengenalan, bagaimana dia merespon aktif dalam berpartisipasi, tiga penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Di sini ada motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi belajar di perguruan tinggi di sini menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusias dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi jika dia termotivasi dari dalam dirinya namanya intrinsik, dan dari luar seperti dari lingkungan ataukah dari proses pergaulan itu masuk dalam motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar, di mana motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar.
Kemudian kita masuk pada apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi maupun mahasiswa yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus atau gemilang. Di sini ada ciri-ciri motivasi belajar. Jadi menurut Sardiman 2010, ciri-ciri motivasi belajar yang pertama, peserta didik tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum tugasnya selesai. Kemudian yang kedua, peserta didik ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. Kemudian yang ketiga, peserta didik menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa misalnya, masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, peserta didik lebih senang bekerja mandiri. Kemudian cara cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Jadi tugas-tugas yang sering diberikan itu dia tidak terlalu termotivasi karena tidak merasa tertantang dengan tugas tersebut. Kemudian selanjutnya dapat mempertahankan pendapatnya. Kalau sudah yakin dengan sesuatu dia akan bertahan. Tidak mudah melepaskan hal yang dia yakini itu dan senang mencari serta memecahkan soal-soal. Selanjutnya, prestasi belajar rendah. Analisis hasil kerja yang rendah di sini, pertama, dia belum menguasai pengetahuan. Yang kedua, sifat dan struktur tugas yang sulit atau memang tidak menyenangkan sehingga peserta didik tidak bergairah untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Kemudian yang keempat, jarang berlatih yang menyebabkan prestasi belajar rendah. Adapun fungsi motivasi belajar. Jadi, jika prestasi belajar rendah, harus kita motivasi agar mendapatkan motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama, motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi selalu berkaitan dengan suatu tujuan. Ini ada fungsi motivasi. Yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dan setiap aktivitas. Kemudian yang kedua penentu arah. Yang ketiga menyeleksi perbuatan. Dan yang keempat mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi mahasiswa atau peserta didik yang termotivasi untuk belajar, dia pun termotivasi untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah, motivasi anak-anak berbeda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditimbulkan oleh pendidik, baik itu dosen maupun guru. Cara menumbuhkan motivasi belajar. Pertama, memberikan angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya nilai tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah. Jadi jika dalam sebuah proses belajar mengajar ada mahasiswa atau ada siswa yang memperlihatkan prestasi yang meningkat, padahal sebelumnya itu prestasinya menurun, berarti dia memiliki motivasi belajar yang tinggi. Artinya kita harus memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik bagi siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan.
Kemudian yang ketiga, kompetisi. Baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Contoh, kalau individu, dia berkompetisi untuk menjadi juara kelas. Kalau kelompok, dia berkompetisi untuk memenangkan suatu kelompok. Kemudian yang keempat, ada yang dinamakan ego involvement. Menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah maupun di kampus dan menerimanya sebagai suatu tantangan. Sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Kemudian selanjutnya memberikan pujian. Secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang jika dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas berlebihan. Jadi kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi, lalu bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Di sini ada beberapa teori motivasi. Yang pertama, motivasi dan penguat, kemudian hadiah dan penguatan, serta yang terakhir adalah cognitive dissonance. Kemudian teori atribusi dan self-worth. Kemudian, menurut Ransom Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Kemudian, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Menurut teori Maslow, orang yang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk pada kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, dosen harus menguasai struktur dan konten mata kuliah. Jadi dosennya dulu harus mengerti apa mata kuliah yang diajarkan dengan cara banyak membaca, banyak membuka literatur. Kemudian yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswa. Kemudian yang ketiga, dosen harus mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi, konten mata pelajaran, dan pedagogiknya. Yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, dan isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa. Seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, yaitu materi dan pedagogik dengan cara analogi, ilustrasi, pemberian contoh, menjelaskan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Di sini untuk dosen harus membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Mempersiapkan lingkungan fisik, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial seperti tempat belajar. Kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Bisa mengajar dengan menggunakan layar LCD,
kemudian bisa dipadukan dengan pemutaran video YouTube, kemudian bisa lagi dipadukan dengan video, bisa pengajaran melalui Zoom meeting, kemudian selanjutnya mengembangkan strategi belajar yang menarik dan menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Kemudian arts model, yaitu harus ada perhatian, adanya relevansi, kemudian adanya kepercayaan diri dan kepuasan. Kemudian attention, perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru, yang aneh, yang kontradiktif, dan kompleks. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode instruksional yang menarik, bervariasi. Kemudian, gunakan variasi media, transparansi, video test, dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh dan gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Jadi, setelah proses penjelasan, berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hubungan antara mata kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Yang pertama, motif pribadi, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki kuasa, dan kebutuhan untuk berafiliasi. Motif instrumental, nilai kultural. Kemudian strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Yang pertama, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tertentu, berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Menjelaskan manfaat, pengetahuan, keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nantinya. Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Kepercayaan diri. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Perkuliahan disusun dalam bagian yang kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa dengan kontrak perkuliahan, tumbuh kembang kepercayaan diri mahasiswa, dan berikan umpan balik. Kemudian satisfaction, strategi untuk meningkatkan kepuasan. Gunakan pujian, berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum menguasai. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu. Kemudian, pendekatan lain dalam membangun motivasi, ada expertise atau keahlian, ada empati, ada entusiasme, kemudian ada clarity atau kejelasan, dan budaya tanggung jawab. Kemudian di sini penutup, ada kesimpulan, di sini ada yang motivasi, mempengaruhi motivasi belajar, yaitu adanya dari unsur internal dan eksternal. Unsur internal adalah kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Dan dari faktor dari eksternal adalah kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Kesimpulan. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada 3 kegiatan utama di perguruan tinggi, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dituntut memiliki kekuatan, kehendak, memiliki ketekunan, dan memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Learning know, to be, to do, to live together, dan kooperatif. Kemudian di sini ada kiat-kiat sukses, tujuan atau cita-cita. Harus disiplin,
harus konsistensi, harus adanya pengetahuan, harus yakin, harus melakukan tindakan dan sehat jasmani dan rohani. Pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kita kepada Tuhan sebagai dosen pembimbing akademik. Jadi, itulah tadi presentase yang saya terkait dengan strategi motivasi belajar. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube saya. Mohon like dan subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.